kepada kita semua, salam sehat dimanapun kita berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Di sini saya bernama Lastiar Sinurat, mahasiswi Sekolah Tinggi Bible Pro HKBP. Di sini saya akan menampilkan sebuah video singkat yang berisikan renungan Kristen. Semoga video ini bermanfaat untuk kita. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman sekalian. Selamat menyaksikan. Shalom. Saat ini kita akan membahas yang sangat penting dalam kekristenan yang sering dipertanyakan banyak orang saat ini, termasuk orang Kristen itu sendiri maupun dari luar kekristenan, yaitu tentang Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Banyak orang yang bertanya, mengapa dikatakan bahwa Yesus Kristus itu Sang Juru Selamat? Bahkan masih banyak orang yang belum percaya bahwa Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat. Maka dalam saat ini kita akan membahas lebih dalam, yaitu tentang Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dalam kekristenan kita mengetahui bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Juru Selamat. Dan bahkan Yesus sendiri juga mengatakan dalam firman-Nya, yaitu dalam Yohanes 14 ayat 6 yang mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Sangat jelas di sini bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Dia adalah pribadi yang dijanjikan Allah dan yang telah datang ke dunia ini sebagai penyelamat manusia. Dalam nats ini sangat jelas kita lihat bahwa hanya melalui Dia satu-satunya kita memperoleh keselamatan. Selanjutnya kita akan membahas mengapa dikatakan bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Banyak orang yang mengatakan banyak jalan menuju ke Roma. Ada juga paham yang mengatakan bahwa setiap agama memiliki juru selamat masing-masing sesuai dengan agama yang dianutnya. Dan inilah yang disebut dengan paham pluralisme. Dan dalam ajaran Kristen, yang mana dalam firman Allah yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang mengatakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Nah, sangat jelas di sini bahwa tidak ada nama lain yang diberikan kepada siapapun juga. Dia adalah Allah yang mengabdikan dirinya sebagai manusia, dan tidak ada seorang pun yang sama dengan Dia yang mampu menyamakan dirinya dengan Allah. Dalam Yohanes 10 ayat 9 sampai ayat 11 Allah berfirman, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui Aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput." Yang pertama, Yesus mengatakan, "Akulah pintu." Akulah pintu maksudnya di sini yaitu pintu menuju keselamatan, pintu menuju ke surga. Yang kedua, dalam ayat 10 dikatakan, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Melalui nats ini kita dapat melihat bahwa setiap orang yang benar-benar percaya kepadanya akan hidup berkelimpahan serta memperoleh kedamaian yang daripadanya. Dalam ayat 11 dikatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Dalam poin ini kita menemukan bahwa melalui kematiannya di kayu salib,
yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus segala dosa manusia. Bagaimana agar manusia itu memperoleh keselamatan? Itulah yang telah Tuhan berikan. Dia rela memberikan anak satu-satunya, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 10 sampai ayat 12 dikatakan, barang siapa yang percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi, jika kita percaya kepada anak Allah yaitu Yesus Kristus, maka kita hidup dan akan memperoleh kasih-Nya. Semoga renungan singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.